Oke guys, sekarang kita akan bahas apa itu MVC, konsep dari MVC, terus nanti juga MVC di Rails itu kayak gimana ya guys ya. Sekarang kita lanjut aja, kenalan dulu apa itu MVC. MVC atau Model View Controller adalah sebuah pattern untuk membuat website ya guys ya. Jadi sebenarnya inti daripada MVC itu hanya sebagai pemisah. Jadi memisahkan antara front end dan back end gitu. Nah, untuk sekarang kita harus pemahaman nih, front end itu adalah apa yang dilihat oleh user atau consumer, atau sekarang tuh gampangnya user interface. Sementara kalau back end itu berupa domain atau bisnis logiknya dari si aplikasi. Nah, di sini juga gue udah bikin kan dipisahin gitu. Jadi front itu nanti untuk presentation layer aja, yaitu memperlihatkan user interface, memperlihatkan tampilan, memperlihatkan misalkan login itu ada username, ada passwordnya seperti gimana gitu. Nah, sementara back end itu untuk bisnis logiknya, mengolah data, terus menerima request daripada user atau klien gitu guys ya. Yang selanjutnya kita akan membahas nih dari konsep MVC gitu. Jadi apa itu konsep MVC itu gimana gitu, flow-nya gimana gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mau oret-oretan dulu guys ya. Di sini gue udah punya yang namanya view, controller, dan model. Di sini juga ada database. Nah, sekarang kita bayangkan kalau ini tuh user. Ini tuh user ya. Kita pertama kali mau mengakses sebuah website kan kita harus melihat tampilannya dulu. Nah, kita lihat user ini akan melihat tampilan kan. Berarti si view ini dia akan memberikan respon berupa tampilan. Sebagai pengingat juga, kalau tandanya saya kasih strip-strip gini dia berarti respons, kalau langsung lurus berarti request ya. View akan memberikan respons ke user. Misalkan user mau login, berarti view-nya akan memberikan input untuk username, untuk password. Oke, kemudian user itu setelah melihat, dia akan merequest kan. Dia akan request nih, request ini response. Dia akan merequest dari apa yang dilihat di view-nya untuk login. Misalkan ya, untuk login. Ketika dia login nih mau login ya ceritanya ya, mau login ceritanya nih. Mau login, dia datang ke sini. Dari view dia mengirimkan request. Nah, di request ini dia membawa misalkan dua data. Ada data username dan data password. Nah, seperti itu guys ya. Nah, kemudian di controller ini karena dia sebagai fungsinya untuk handler. Jadi di sini dia menerima input dan nanti dia akan merespons outputnya, merespons dari si inputnya jadi output. Nah, controller ini dia akan merequest ke si model nih. Dia akan request dengan membawa data yang ini nih. Dia akan request membawa data yang ini. Dia nanya ke si model, ini ada yang mau login nih, ada nggak datanya di database? Nah, model inilah yang berdiskusi sama database nih. Dia request, di sini dia diskusi ke DB nih, ke DB. Ada datanya nggak? Nah, ataupun dia ada dan enggak, dia pasti akan merespons nih si database nih. Database akan merespons nih. Dia akan merespons, balikan informationnya, balikan info. Jadi akan merespons info. Dari model ini, model juga akan merespons ke si controller. Nah, jadi dia juga akan respons infonya. Respons info. Kita taruh case sekarang itu berhasil ya. Jadi ketika dia memberikan username dan password ke model, model akan langsung diskusi dengan database. Oke, ternyata ada nih si username tersebut dengan passwordnya benar. Dia akan memberikan respon ke si controller ya. Respon misalkan berhasil nih. Berhasil login. Nah, setelah controller ini mendapatkan respon berhasil login, controller akan mengembalikan respon ke si view. Respons. Dengan membawa informasi dia tuh berhasil login.
berhasil login atau datanya ada. Login atau datanya ada. Nah, nanti si view ini yang merespons ke si user. Di sini kan dia berhasil login nih, berhasil login. Berarti di view ini dia udah nggak di table, udah nggak di tampilan login lagi. Berarti dia udah ada di home-nya gitu. Di home tampilan, tampilan home. Di tampilan home. Karena di si controller ini sudah diproses. Oh, berhasil login nih. Ini berhasil login, berarti mau merespons home. Dikirimlah home ini ke sini. Gitu guys ya. Jadi prosesnya kita kita ulang misalkan. Iya, susah wait. Nah, di sini berarti user ke lihat view dari view dia ngirim ke si controller. Dari controller dia discuss sama model dia balikin ke controller, dari controller baru ke user yang dilihat oleh kita. Gitu guys ya. Untuk flow-nya, pertama dari si usernya dia melihat si view, kemudian dia merequest, kemudian controller memproses, dia request ke model, kemudian model discuss dengan database ya, dengan DB di sini discuss, kemudian hasilnya diproses di controller memberikan output yang akan diproses oleh user gitu. Kayak tadi case-nya login, data username sama passwordnya udah ada, maka dia akan langsung masuk ke halaman utama. Kalau enggak, berarti dia harus registrasi dulu atau dikasih tahu info kalau username-nya belum ada. Seperti itu guys ya. Nah, di Rails nanti, itu tuh kan ada model view controller. Nah, ini di Rails ya, berarti ini di Rails nih. Di Rails. Berarti nanti kan model ini merepresentasikan dari database ya. Misalkan modelnya itu ada user. Nah, untuk database-nya, berarti di database-nya nih, di DB-nya, dia berarti table-nya itu users. Seperti itu ya. Nah, untuk view-nya, berarti di sini user.html.irb. Kemudian di kontrolnya, berarti users, controller. Seperti itu guys ya. Nah, ini IRB ini tuh namanya embedded Ruby. Jadi kita bisa ngetik atau ngoding Ruby di HTML gitu. Ngoding Ruby di HTML. Oke, nanti ini akan dijelaskan guys ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mulai instalasi Ruby on Rails. Dan kita juga melihat struktur MVC pada Ruby on Rails ya guys ya. Jadi tetap stay tune terus, kita akan bereskan tutorial ini. Thank you guys.